Pernahkah kita bertanya siapa yang menjaga bumi Sunda sebelum datangnya cahaya Islam? Siapa yang memeluk tanah ini dengan adat, kebijaksanaan, dan kuasa yang tidak meninggi namun mengakar? Di balik lembaran sejarah yang mulai terlupa, terselip kisah tentang mereka yang disebut Pucuk Umun, para pemimpin agung yang berdiri di puncak tatanan sosial, adat, dan spiritual masyarakat Sunda. Pucuk Umun bukanlah sekadar gelar atau tanda kuasa. Dalam bahasa Sunda kuno, pucuk berarti puncak atau kepala, sementara umun berarti bersama atau untuk semua. Maka Pucuk Umun dapat diartikan sebagai pemimpin tertinggi yang memimpin untuk kepentingan bersama, pemegang kuasa yang tidak hanya mengatur secara politik, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, adat, dan spiritual di dalam masyarakat. Gelar ini menandakan kedudukan seseorang yang berperan sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam semesta yang lebih luas, menjaga kelangsungan dan keharmonisan kehidupan di bawah naungan kekuasaan spiritual. Dalam sejarah kerajaan Sunda, gelar Pucuk Umun dipegang oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai daerah otonom yang bernaung di bawah Pajajaran. Arya Suranggana, putra Prabu Siliwangi dan penguasa Wahanten Girang, mencerminkan kekuasaan spiritual dan adat di pedalaman Banten sebelum datangnya Islam. Permadi Putih atau Prabu Surosowan, saudaranya, memerintah Banten Pasisir dan menjadi leluhur Kesultanan Banten melalui anaknya, Arya Surajaya dan Nyimas Kawunganten. Di Talaga, Raden Rangga Mantri, cucu Prabu Siliwangi melalui Munding Laya di Kusumah, menjabat sebagai Pucuk Umun yang menjaga wilayah timur kerajaan. Sementara itu, di tengah runtuhnya Pajajaran, kekuasaan perempuan ditunjukkan oleh Ratu Setiasih di Sumedang Larang yang bersama suaminya Pangeran Santri menjadi penghubung antara warisan Sunda dan Islamisasi Tatar Priangan. Hari ini, nama mereka mungkin hanya bisikan di antara reruntuhan keraton atau riak sungai yang mengalir pelan. Tapi kisah mereka adalah bagian dari kita, dari tanah ini, dari darah yang kita warisi.